selama diputusin nggak ada masalah. Pas di Grab kayak ambiar, kayak ya. Ada krunya coba mic. Tes one, baru tes one, dar. Kesetrum. Satpam bentukin kita pengendara kayak lampu merah aja, Je. Aha. Ya udah gue dalam posisi relax aja nunggu. Tiba-tiba kayak ada klakson 3 kali kayak kereta gitu. Tet 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 dar. Wow. Langsung gue ngeliat langit. Hah? Kok gue ngeliat langit? Gila. Tapi lo ngerasa semakin dewasa, makin susah nangis atau makin lebih gampang nangis? Jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Hai Pipers, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Selamat datang kembali. Teman ngobrol saya kali ini adalah orang yang sudah saya kenal cukup lama. Orang yang sangat ekspresif dalam apapun yang dia lakukan. Gilang Gomblo. Yeay. Satu-satu aku suka ibu, dua-dua aku suka ayah. Keren banget kalimat pembuka lo anjing. Itu gue mikirin seminggu coy. Keren juga lu ya. Terus datang Julio kan udah mampir ke sini. Dihancurin lah tagline gue. Patah langsung. Valentinus Gilang Kurniawan. Iya, Leonora Jessica. Gue tuh lupa inget deh, Blo. Apa? Gomblo itu dari mana ya? Gomblo tuh dari dulu julukan yang dikasih sama kakak kelas gue di kampus. Terus abang-abangan gue di Naif. Karena jokesnya mirip dengan pelawak Gomblo. Muka gue sama rambut gue dulu, setelan gue. Kayak pelawak Edi Gomblo itu almarhum. Iya. Jadi kebawa nempel lah. deh sampai sekarang. Iya, J, kayak gitu. Bekasi Pride. Bekasi Pride, bro. Ada nggak mispersepsi tentang Bekasi yang pengen lo luruskan di sini? Kayak lo ngerasa Bekasi tuh jauh. Gila lu. Lu gak bakal bisa ke Bandung kalau gak lewat Bekasi ya. Gak usah lebay. Gue tuh selalu bilang sama anak-anak selatan ya. Mau Tangerang Selatan, Jakarta Selatan. Selalu ngerasa kayak Bekasi tuh jauh. Gila. Main lo aja yang kurang jauh, bro. Takut. Pokoknya mereka selalu ngerasa Bekasi tuh jauh. Tapi gue ngerasa kayak ke tempat mereka, ke Bintaro, Ciputat ya. Biasa aja lah. Kayaknya emang anak Bekasi aja yang suka petualangan kali ya. Anak Bekasi itu dididik dengan beda sih. Dididik dengan beda. Makanya tough banget nih. Asli. Bekasi Pips nih. Bener. Blo, apa hal menarik yang terjadi di hidup lo belakangan ini? Gue tuh udah lama banget lah gak ketemu dia. Gue sama Gomblo itu selalu bertemu dalam ketidaksengajaan yang tidak direncanakan. Setelah kita pulang keluar kantor ya. Bener. Di Prambors At least kayak H-1 kayak gue ngundang lo ke podcast. Iya. Blo, podcast yuk, let's go. Hari Selasa, gas. Jadi kayak benar-benar gak ada rencana apapun. Iya. Itu juga yang terjadi di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Iya, benar. Apa hal menarik yang terjadi di hidup lo belakangan ini? Hal menarik lagi banyakkan musibahnya gue nih. Kenapa coy? Gue tuh baru denger lo kecelakaan. Kecelakaan iya, April. Gue ditabrak Kecelakaan apa sih? Vespa, gue naik Vespa. Gue kan balik lagi naik Vespa. Dulu kan gue punya Vespa, lu kan ingat. Bener. Lo kan nebengin gue naik Vespa. Iya kan, pasti gue anterin lo ke kosan kan, Cibulan. Terus gue selama 8 tahun itu gue gak pakai tuh Vespa. Terakhir itu gue pakai berarti 2016an lah. 2016. Ya paling di rumah dipanasin aja. Enggak, mati. Lah? 8 tahun ngejogrok aja. Baru 2024 gue restorasi lagi. Itu aja sampai gue lupa ambil. Gila. 2024 Januari gue pakai ke Jogja langsung test drive. April gue mau ke Bandung tuh, ceritanya mau bikin motovlog. Gue tuh pengen banget tuh bikin motovlog gitu lah, naik Vespa. Wah, baru sampai Cikarang Timur udah ditabrak wingbox. Astagfirullahaladzim. Diserempet. Ditabrak. Hah? Gue tuh kayak pin bowling, ngerti gak lo? Ngerti gak lo? Maaf banget gue ketawa. Iya gak apa-apa, tragedy is comedy bro. Jadi gue tuh di suatu pagi, di hari Senin apa Selasa gitu. Gue mau ke Bandung. Kenapa gue lewat Pantura? Karena gue mau lewat jalur Subang menuju ke Lembang lah. Adalah jalur-jalur eksotisnya lah ibarat kata. Udah gue berhenti tuh di Cikarang Timur, sebuah pabrik ban yang terkenal lah. Gue berhenti paling depan tapi gue paling kiri, di pinggir. Lagi berhenti,
kan jam 7 itu waktunya karyawan masuk kan. Satpam benturin kita pengendara kayak lampu merah aja, Je. Ya udah gue dalam posisi relax aja nunggu. Tiba-tiba kayak ada klakson 3 kali kayak kereta gitu. Tet 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 dar. Wow. Langsung gue ngeliat langit. Hah? Kok gue ngeliat langit? Gila. Anjir motor gua. Jadi klakson itu apa tujuannya? Bukan pengingat tapi kayak 1, 2, 3, dar. Kayaknya dia telat ngerem sih menurut gua. Karena kalau truk tuh kan harus ada jangka waktunya karena anginnya kan. Iya lagi. Rem angin itu kan. Udah, dar. Gua kepental ke kiri situ. Ya Berapa lah? Separah apa, Blo? motor ya Pak, motor kan karena Vespa berat di kanan karena mesinnya di kanan kan. Jadi bagian-bagian kanan aja tuh yang hancur tuh. Terus Badan lo? Enggak, gue gak kenapa-napa. Gila. Gue cuma, lo tau kan jatuh duduk kayak gimana? Ngilunya. Udah gue di sini doang jatuh duduk. Gila. Sakti juga ya. Tapi lumayan sakti sih. Cuma pas ngeliat truknya nangis. Gede banget, Je. Truknya gede banget. Itu tuh truk wingbox tuh yang boxnya bisa dibuka dari belakang, kiri sama kanan. Astagfirullahaladzim. Gila gede banget sih pas gue liat, anjir gue masih dikasih selamat nih gue bilang. Gila sih lo gak kenapa-napa, ajaib sih. Parah gue gak kenapa-napa. Yang ngilu-ngilunya cuman paling kayak bangsa seminggu udah hilang lah. Urut-urut. Urut standar, kalau misalkan habis jatuh dari motor kan pasti kita urut kan. Iya. Udah tuh, ya udah gue gue lebih sayang Vespa gue sih. Kayak baru 4 bulan. Baru Aduh, keluar duit dibenerin. lagi. Iya, tapi ya udahlah gue anggap itu sebagai, karena gue pengen berada di jalanan. Pengen sering riding naik Vespa. Ya ini gue kayak dilantik aja lah sama jalanan. Tapi gak jadi trauma? Enggak. Enggak, cuman ya sekarang jauh lebih waspada aja. Iyalah. Karena di jalan kan kalau nggak salah kita salah orang udah. Pilihannya Benar, cuma itu doang. iya. Kita udah bener, orang lain belum tentu. Kayak gitu doang. Dan gue tuh percaya ya Mbloh, kita mungkin memang yang diturunkan ke kita, dibilang kan kita tuh cuma punya 1 nyawa ya. Menurut gue enggak loh, kita tuh dikasih at least 3 loh. Kayak gini-gini nih, gue juga dulu pernah kecelakaan parah. Wah ini alasannya kocaknya luar biasa. Alasannya tuh karena gue menghindari kambing. Di mana? Di Bengkulu. Oh ini motor pasti. Iya, jadi di suatu hari gue lagi rebel banget nih. Anak-anak muda yang biasanya di rumah aja, kemana-mana diantar jemput. Terus rebel, ayo kita bawa motor gitu, kabur dari rumah. Ibu gue udah bilang jangan. Mamah gue udah bilang gak usah. Tetap nyelonong pergi. Gue inget banget itu waktu sholat, mau sholat, kalau yang sore apa sih? Sholat maghrib. Isya. Bukan, kalau maghrib kan jam 5:30, jam 6. Ini jam berapa? Ini yang jam 4-an tuh, yang Asar. jam 3 lewat. Nah itu gue melewatilah satu turunan yang cukup curam tuh. Wah pede banget gue. Terus ingat gak Bloh, gue pakai jaket yang tengahnya tengkorak. Ibu gue benci banget sama Itu lu naik motor apa sih, inget gak? motor biasa. Masa Matic atau bebek yang ada giginya? Enggak ada gigi. Oh Matic. Iya Matic aja, Iya, Matic oke. bebek dulu loh. Iya. Terus gue pakai jaket itu yang ibu gue juga benci banget sama jaket itu. Itu jaket lo bukan kakak lo? Gue. Jadi benar-benar depannya tengkorak biasa rebel, anak-anak cewek mulai bandel. Terus ibu gue udah 2 nih enggaknya kan. Jadi pas turunan dong, gue udah ngebut nih bawa motor teman gue sang. Tiba-tiba ada kambing aja mau nyebrang. Gila sih, gue bener-bener yang ngesot banget banting motor Bloh. Orang-orang bilang kan kalau naik motor berdua yang paling parah yang dibonceng kan. Tidak. Temen gue literally nggak kenapa-napa, lecet pun enggak, gue yang abis. Lu kejungkel gitu nggak? Gue benar-benar ketiban motor. Gue ketiban, gue keseret. Jadi gue nahan motor, gue nggak lepasin. Jadi gue dan motor 200 meter ada. 200 meter? 200 meter ada. Lecet di mana? Jadi ini gue abis nih. Oh iya pasti. Ini gue keseret abis, bibir gue dijahit. Iya. Puji Tuhannya, dokter gue bagus. Bloh, kalau nggak sumbing gue. Astaga. Bener-bener di atas bibir. Kacau. Jadi kayak 7 jahitan apa dulu. Wah gila sih. Jadi dan menariknya ya, ini gue nggak tahu ya ini ada hubungan atau tidak. Jaket yang ibu gue benci itu
abis depan gambar tengkorak itu hilang bro. Gila nih epic banget kecelakaannya berarti Epic ya. banget. Gue yakin itu gue diselamatkan sama doa ibu gue. Karena ibu gue bilang di rumah pada saat kejadian gue kecelakaan, ibu gue lagi rosario. Orang Itu Rosario sendiri atau sembayangan? rosario sendiri, Oh, rosario ngisi sendiri. waktu aja, Iya, iya, iseng iya. gitu ya biasa ibu-ibu. Iya. Kalau nggak ke arisan ya Iya. berdoa. Iya. Jadi ibu gue berdoa di saat gue kecelakaan itu. Wah, Oh. gue yakin gue selamat karena doa ibu gue sih. Kalau nggak ya kayak Aryanya Game of Thrones yang Not Today. Wow, bener. Iya. Itu gue kecelakaan motor. Nah, terus? 2024 gue kecelakaan mobil. Apalagi yang terjadi Nggak ini tahu, lo nggak ditabrak atau lo yang nabrak? Gue nabrak tunggal. Iya. Lo posisinya kenapa lo bisa sampai nabrak? Ngantuk. Gue tidur kayaknya. Oke. Tapi sebelumnya ya ada rangkaian lainnya lah. Rangkaian acara lainnya. Oh, itu dialah. Ah. Terus bulan Juli, akhir Juli rumah gue kebakaran. Dapur. Kok gue gak tahu ya cerita ini? Ya karena emang gue gak share apa-apa juga. Gila, ini rumah baru toh? Iya, yang rumah bokap itu yang waktu itu sempet yang gue bangun itu kan. Wow. Dapurnya kebakaran. Jadi kayak, wih hari ini, tahun ini lumayan banyak diingatkan lagi ya. Lumayan. Iya. Dan tahun depan kira-kira aku akan diangkat sejauh apa ya? Karena biasanya kan udah gini-gini nih. Mudah-mudahan ya bro. Ya udahlah kita low expect aja sih gue. Gue sih selalu low expect aja tapi jalan aja lah. Kalau emang maksudnya kayak hari itu dikasih musibah ya udahlah dijalanin aja bareng-bareng gitu. Iya. Kalau sekarang lo udah ini belum sih? Udah pede belum? Memperkenalkan diri lo jadi komedian. Enggak. Iya kenapa ya? Gue bingung deh. Gue tuh kayak nggak pernah pede mengenalkan diri dan pekerjaan gue gitu loh. Ya udah lo kenal gue sebagai gue aja tanpa embel-embel pekerjaan gitu loh. Gue lebih senengnya kayak gitu. Ya kalau urusan pekerjaan ya lo undang gue sebagai apa? Lo undang gue sebagai lead karaoke. Ya udah lead karaoke aja. Undang gue sebagai komedian ya udah hayu aja. Sebagai MC atau host let's go. Tapi kayak ya terserah persepsi orang aja lah gue. Karena buat orang-orang yang kenal lo, sebenarnya ngebanyol lo itu kan udah dari dulu banget Iya, kan. iya benar. Di tongkrongan tuh dia yang selalu jadi lampu lah. Iya. Jadi ngata-ngatain orang yang mencarikan suasana. Iya. Tapi kapan momen lo ngerasa kayak gila ya gue tuh funny pip ya. Kayaknya komedi ini gue punya bakat nih ke sini. Itu kapan? Dan waktu itu siapa yang membuat lu pede untuk terus mengeluarkan jokes? Balik lagi J, gue tuh nggak pernah yang gue pede. Gue tuh ya menganggap jokes nggak pernah sebagai apa ya komedian kan. Tapi waktu itu kan akhirnya dikasih kesempatan buat berkomedi. Gue nggak pernah tahu kan caranya berkomedi. Karena kayak semuanya spontaneous aja kan. Abis itu dari mulai MC, siaran, apapun itulah gue spontan aja. Terus pandemi tuh ketemu Wendy Cagur, bikin konten bareng sama Ajis 2000 juga. Pandemi setelah after Juni lah, di awal tahun 2021 adalah ide untuk membuat program si Lapor Pak itu. Salah satu yang diundang pertama untuk menjadi inisiatornya adalah Pak Wendy Cagur. Karena gue lagi kerja bareng terus, doi ngerekomendasiin gue dan gue ikut bikin pilot tayangannya, pilot programnya. Ya udah gue datang aja, ternyata diterima lah, ternyata jadi komedian. Yang gue pun juga nggak tahu gue siap nggak siap, tapi ya udah ini udah pekerjaan, kita cobain lagi aja untuk bertanggung jawab. Walaupun memang gue ngerasa ya belum sukses dan belum bisa apa ya mentahbiskan diri gue sebagai komedian sih, karena gue sampai sekarang pun masih belajar terus gitu maksud gue. Strugglingnya apa Blo? Strugglingnya adalah lu setiap hari harus punya jokes. Capeknya. Lu harus cari itu. Ya. Dan harus yang fresh kan? Harus yang fresh. Dengan lawan main lu yang sudah jauh lebih profesional daripada lu. Kan gue doang nih yang orang nggak tahu. Di antara berapa? Iya mereka 8. nama-nama yang sudah well known lah. Iya. Ya terus ya gue harus cari tahu
gimana cara berkomedinya. Terus ya gue nanya-nanya juga kayak gimana. Ya lumayan sih, ternyata nggak semudah itu. Nggak semudah itu, Nggak gue semudah itu. percaya banget Iya. lagi. Apalagi buat gue yang bener-bener kayak ini baru pertama kali gue dikasih project gini tapi langsung yang gede, Iya. skalanya nasional, tayangnya setiap hari. Kayak wow, kok gue sempat mikir kayak Tuhan kok ngasih apa yang gue nggak tahu nih gue pengen apa enggak ya. Tapi kalau ngasih gue ini sih, Tanggung jawabnya ya besar. gimana nih gue bisa apa enggak ya? Gue ada gitu-gitunya banget lah ke diri gue sendiri. Tapi akhirnya kayak ya udahlah kita coba aja lah, kita jalanin aja lah. Tiap hari kalau hari ini nggak lucu, besok coba lagi deh. Coba lagi sampai akhirnya 2,5 tahun ya mungkin memang performa gue belum sampai ke titik sempurna. Tapi Akhirnya untungnya rekan-rekan lo tuh mendukung ya, Bro? Yoi, suportif banget. Heeh. Rekan-rekan sesama pemain suportif banget. Gue berada di lingkungan kerja yang enak bener-bener. Dari mulai kru, dari mulai talent, semuanya itu enak banget. Puji Tuhan sih itu. Tapi sudah mulai menikmati kah dengan skema itu? Kalau ditawarin lagi yang baru, Ya. apakah masih mau ngambil atau kayaknya aku pikir-pikir dulu ya, Mas? Oh gue ambil. Gue kayak, maksudnya kayak gue akan selalu mengambil kesempatan. Gue mikir. Bagus. Kalau kemarin-kemarin tuh kan gue sempat ada di masa gue cuma 1 hari libur doang kan. Kayak ada tahun apa, aduh anjir badan energi habis juga nih ternyata kan. Cuma sekarang karena lagi santai kayak semua kesempatan harus gue ambil lah. Gue nggak nolak, gue nggak trauma sama sekali. Let's go. Mau belajar sampai kapanpun kayaknya nggak akan kelar deh, Ji. Iya sih. Kalau gue ya. Kalau nunggu siap juga kapan ya? Iya, kalau nunggu siap kapan siapnya. Iya sih. Kalau nggak akan ada momen mulainya. Asli kayaknya Ya. sampai dari gua kuliah tuh pertama kali nge-MC sampai hari ini semua tuh karena nyemplung. Nggak ada yang ya lo tahu gue hidup tanpa target dan goal. By the way ya, CV-nya Gomblo tuh banyak banget pekerjaan-pekerjaan unik yang dia pernah jalani sepanjang hidupnya. Ini ya mulai dari yang ini aja ya, yang dia tulis pasti di CV nih, jurnalis. Iya, jurnalis. Kan keren yang Blo. Yo, as a fresh grad kan harus jadi jurnalis Terus dulu waktu lah. itu kan di majalah yang keren kan? Iya. Lo di mana waktu Enggak, itu? kalau jurnalis waktu itu gue di ini apa website berita lah, portal berita. Bener, itu Inilah.com. pernah inilah.com bahkan masih ada sampai sekarang ya. Iya, itu lumayan pionir juga kan Terus dia. lo jadi reporter. Kalau majalah dulu majalah Hai, gue kerja tapi bukan sebagai penulis tapi sebagai MC keliling sekolah. Yang sebenarnya gue juga pengen banget dulu terlibat di Hai karena gue baca majalah Hai. Tapi dikasih jalannya nge-MC, ya udah nggak apa-apa lah, gas aja lah. Terus lo jadi produser radio. Iya, jadi produser radio. Pekerjaan terabsurd deh bro yang pernah lo ambil ya berdasarkan surviving mode aja. Iya. Apa ya? Tapi masih di dunia hiburan juga sih. Gue tuh sempet ngamen di food courtnya Disney Lantern Festival gitu. Oh ya? Iya, yang di GBK. Ngamen, literally ngamen. Ngamen. Jadi kayak dulu kan pasti kan teh botol selalu jadi sponsor food court kan. Iya. Jadi gue dibayar untuk menghibur orang-orang di food court. Gue nggak sustain ya. Gue keliling. Ke meja-meja, misi om. Oh gitu. Iya, misi om. Jadi memang bakat nyanyi gue tuh emang udah ada sih. Tinggal nunggu gongnya aja. Nanti kan single berikutnya. Tapi ya bro, salah satu momen kerjaan tergong gue yang gue nggak lupa itu bareng lo. Yang di mana? Kita dulu sempat nge-MC satu acara untuk menghibur para nelayan pada saat itu. Ingat dong. Oh, yang di Muara Karang. Muara Karang coy. Anjay. Keren Jadi, banget itu. Ini adalah acara dari satu brand rokok. Iya. Terus gue pergi nih bareng Gomblo, MC Kita bareng. naik motor ya? Iya. Yo. Gue diboncengin lo kan. Yo, gila Oke, keren. let's go Je. Terus tahu-tahu pas udah nyampe di acara, hujan deres banget. Hujan deras banget, venue-nya sampai lumpur. Parah, ini tuh hujan yang benar-benar deras Iya. dan durasinya lama. Iya.
Jadi molor lah ada kali 2 jam acaranya. Acaranya Iya. molor 2 jam. Iya, iya. Karena orang-orang nggak ada yang berani hidupin listrik. Betul, kayak nyetrum coy, nyetrum semuanya. Nyetrum lah. Gimana kita naik nih ntar? Terus sampailah di udah molor 2,5 jam ada. Iya. Kita di backstage benar-benar yang gelap-gelapan. Asli, bener. Kita ngobrol berdua tuh nggak ada wujudnya kayak Blo, kita gimana ya Blo ini? Ya Kayak udah semua tunggu kru aja udah pada dulu. nyeker. Iya. Terus akhirnya karena udah 2,5 jam lebih, ngamuk lah mas-mas nelayan ini kan, karena mereka rela-rela hari itu tidak melaut. Kita tuh jadi naik gak sih? Nah, gue inget Blo, gue akhirnya. Bandnya tuh pas band kalau nggak salah. Iya, terus salah satu pengisi acaranya tuh pas band. Iya. Masanya kan Bronx banget kan. Benar. Terus mereka udah ngamuk, Iya. kayak udah teriak-teriak, akhirnya dipaksain lah nih sama panitia. Pas band akustikan. Iya. Iya, benar lagi. Nah, sebelum pas band akustikan, ini ada krunya coba mic. Tes one, baru tes one, dar! Kesetrum! Astaga. Wah itu epic Krunya banget sih. kesetrum, bener-bener kesetrum yang sampai padam lagi. Itu literally di pasar ikan Muara Karang. Gila sih sampai kesetrum coy, bener-bener dibawa ke rumah sakit krunya. Terus Astaga. akhirnya gue sampai bilang ke Gomblong, Bloh gue nggak dibayar nggak apa-apa Blong. Kayak Mulai kayak sayang nyawa iya, nih. masa depan gue masih cerah nih kayaknya, gue beneran nggak dibayar nggak apa-apa. Terus itu kondisinya orang-orang udah ngamuk banget ya. Ini udah ngamuk yang benar-benar udah ngedorong brikade gitu. Iya. Terus akhirnya kayak panitianya panik dong. Kayak nggak bisa hidupin listrik. Akhirnya yaudah deh Kak. Jaja sama Gomblo kita nge-MC-nya di mobil aja. Iya. Jadi waktu itu kayak sejenis apa sih Blo? Kayak Mobil keliling lah. broadcast ya, mobil broadcastnya lah. Obi fan. Jadi ya udah kita benar-benar pakai mic, kita nggak pakai mic coy. Masa? Kita pakai ini, Apa? pakai toa. Oh pakai toa ya? Kita akhirnya nge-MC pakai toa karena mic-nya nggak mendukung kan, listrik Iya, nggak iya. bisa dicolokin. Gue sama Gomblo benar-benar pakai toa. Ya Bapak Ibu, kita mohon maaf atas kendala ini. Aduh gue maafin banget ya Ji ya. Jadi akhirnya Kalau kerja ya udah kerja pas lu. band main, pas Iya, band iya. pun main cuma 1 lagu. Iya. Buat Akhirnya kenang-kenangin udah, doang. ya udah makasih ya bye. Terus kita langsung cabut. Terus kita berhenti di minimarket. Iya. Karena kaki kita lumpur banget. Iya asli, itu gue inget banget. Itu gue inget banget deh. Kayak kita bersih-bersihin dulu yuk. Sepatunya bersihin dulu yuk, anjir. Lumpurnya udah sampai ke betis. Berapa kali Gila kerja sih. juga yang waktu itu kita kerjaan di puncak yang Iya. bokap. Benar. Kejadian bokap juga. Itu berpulang benar-benar juga kayak. momen menarik ya. Iya bener Kayak kayak. dan pas bareng lo juga. Iya itu kayak astaga gue bilang. Jadi lumayan kalau ditanya momen-momen terepik somehow lo ada di sana belum? Iya, Ji. Agak kehilangan lu juga sih beberapa tahun. Maksudnya kayak kemana sih ini anak? Ya mungkin ya semoga lu juga ngerasa gitu ke gue ya, kemana sih ini anak? Maksudnya gue udah lama banget kayak tadi aja gue nyampe sini kayak gue make sure minta telepon sama Genus. Nomor lu Nyet. Kok kagak Karena kita paling calling DM-DM-an doang? kan, Iya kok calling DM-DM-an doang. Instagram. Nggak ringing, maksud gue kayak nih gue di prank apa gimana sih? Tiba-tiba kayak, Blo, gue lagi di pick. Terus gue masuk aja tadi ke dalam, mana nggak ada orang. Ada orang kalau dari kaca mau ketemu JJ, oh JJ lagi take, oh ya udahlah. Anjir gue nggak jadi di prank. Kapan terakhir kali lo nangis? Nggak, kayaknya 2024 akhir atau awal ya? Oh ya? Iya. Iya untuk ukuran. 2024 akhir atau 2025 awal kalau nggak salah. Ah. Nggak berapa jauh kok. Lumayan. Gara-gara Jacob Collier. Aneh ya. Triggernya di situ. Gue nangis tuh selalu harus di-trigger sama musik, J. Menarik. Yang Jacob Collier pokoknya dia yang inian Fix You. Fix You yang sama Coldplay sama Jacob Collier tuh. Iya. Kan harmonisasi penonton tuh, paduan suaranya tuh. Netes tuh. Netes tes. Kayak ya kangen emak gue nih. Ah. Kangen ibu gue. Lumayan sih. Ya udah gue keluarin aja. Dan sebelumnya gue udah cukup lama tuh nggak nangis. Lama banget. Itu situasinya lo lagi di rumah. Di rumah. Di rumah tuh gue lagi kayaknya orang rumah tuh lagi pada
nginep di mana lah gitu, gue lupa. Gue di rumah sendirian. Gue di rumah sendirian, gue tidur kamar adik gue kan, di bawah. Itu selalu ada foto ibu gue sama almarhum anak adik gue. Berjejer lah, samping-sampingan itulah. Pas itu, ya tiba-tiba kayak, kok lagu ini kerasa sentimental banget buat gue ya. Ya udah gue langsung lihat foto aja, gue keluarin semua nangisnya. Ada lah kayak Penting gitu. sih ngeluarin pasti. ya. Iya. Kehidupan setelah ibu nggak ada gimana Bro? Setelah ibu nggak ada, agak aneh, tapi gue nggak yang terlalu juga susah move onnya sih. Gue lumayan gampang, lumayan gampang move onnya. Cuman setahun 2 tahun ya pasti trigger nangis kan selalu ada tuh. Pasti. Apalagi nonton film yang ada rumah sakit, Iya. yang keadaan lagi kritis, yang kayak gitu-gitu lumayan triggering gue tuh. Dan kadang-kadang tuh dari hal-hal kecil lah. Iya. Kayak gua waktu itu juga sempat mampir lagi ke restoran yang dulu gua tuh sering banget diajak sama papa gue. Iya. Terus Itu di mana? dia Jakarta? ngeluarin Otoya. Otoya. Otoya tuh itu salah satu restoran comfort food bokap gue bro. Biasanya kayak pulang gereja. Iya. Kalau bingung apa ya, yaudah Otoya aja deh Iya, gitu. Terus ada satu makanan yang bokap gue tuh selalu pesan. Lah netes dong di restoran. Iya kan, kayak gitu-gitu. hal-hal kayak gitu tuh trigger-triggernya. Terus ibu lo kan juga jago masak kan. Asli. Makanan-makanan yang paling lo kangenin dari ibu lo apa? Kalau ini Masakan ibu lo. kalau dulu pas hari nyokap gue meninggal besokannya mau dimakamin tuh kayak ya kita udah bisa ngobrol-ngobrol nggak. Untungnya maksudnya keluarga gue tuh solidnya lumayan banget sih. Jadi kayak nggak ada yang terlalu berlarut banget. Iya. Tapi momen-momen itu akan datang dengan sendirinya tetap ada kayak gitu. Cuma adek gue waktu kita jalan ke makam kayak ini kan bentar gue mau ulang tahun anjing. Siapa yang bikin nasi kuning bangsat. Bangsat pasti kepikiran aja lu. Ya iyalah siapa yang mau bikin nasi kuning. Karena biasanya ibu lu selalu Karena kan masakin. pasti nyokap gue lah minimal bikin nasi kuning. Ya makanan-makanan yang paling gue kangenin ya sop Brenebonnya dia lah. Kayak sama ini sambal toge dan tempe. Anjir. Yuk kalau untuk makanan sih emang kayak anjir ya. Iyalah. Gila nih. Seenak apapun restoran ya. Iya. Kalau udah nandengin masakan ibu tuh nggak mungkin menang. Parah kalau misalkan lihat ya masa kan banyak juga teman-teman yang lagi syutingan dibawain sangu bekel ya kayak oh anjing enak banget ya. Aku juga pengen. Aku juga pengen tapi ibuku sudah memasak di surga. Tapi akhirnya pengen nerusin spiritnya nyokap ya gue bikin warung itu. Nah, mungkin ada beberapa menu yang gabung juga terinspirasi lo di RM Faris ini. Kalau di RM Faris enggak sih. Kalau dari masakan nyokap. Karena gue lebih inspirasinya lebih dari warung nasi bebek dekat rumah gue. Oh. Karena kan ada menu bumbu Maduranya itu kan. Habis itu sisanya yang research and developmentnya si Popo, temen gue, partner Popo, gue. iya. Iya, The Popo itu. Nanti kita bakal ngobrolin soal bisnis lo, Iya, tapi iya, gue pengen iya. nanya ini nih. Ini baru banget gue lihat dalam perjalanan ke studio. Jadi gue lihat ada satu postingan, situasi paling sedih saat menangis dia bilang. iya. Jadi ada 10 situasi nih Bro. Oke. Kita saling men-checklist ya. Iya, Dari iya. 10 udah berapa nih? Iya. 1, Iya. nangis sambil makan. Enggak. Gue pernah. Lu pernah? Itu rasanya nggak ketelen. Oh karena yang tadi yang lu keinget makanan bapak lu ya? Iya, rasanya bener, nggak ketelen bener. kayak gitu, sedih Iya, aduh, banget. nggak enak Lo tuh. nggak yang belum? Gue 1. Karena pasti hidung mampet dan nggak kecium Iya, terus kan makanannya. lo harus nunduk kan, Iya. karena takut orang ngeliat. Jadi kayak, Iya. wah, Terus jadi kayak tambah asin. another level of pain sih, makan sambil nangis tuh Iya menurut sih gue. ya. Iya bener. Terus yang kedua, makan, nangis di transportasi umum. Nangis di transportasi umum. Enggak gue. Lo belum? Belum. Gue pernah. Pernah. Pernah di ojek gue. Pernah dong saya Ah, saat putus di ojek juga? di ojek. Saat putus itu loh. Yang ya sama teman-teman kita juga. Itu gue pas
selama diputusin nggak ada masalah. Pas di Grab kayak ambiar, kayak ya. Pakai masker nggak pada saat itu? Belum kejadian, belum COVID. Oh iya benar. Enggak, tapi pakai visor aja, kaca helm. Wah, Iya nangis, itu kan transport ya termasuk ojol ya? masuk dong. Iya saya ada. Di ojek online tuh juga level pain-nya beda juga Parah, tuh. parah. Yang paling nyebelin kalau lagi macet, bro. Kalau nggak lampu merah, anjir lah gimana nutupinnya. Ya. Iya. Iya. Lalu ngapa nangis? Gue aneh banget waktu itu triggernya. Gue habis nonton Dua Garis Biru. Oke. Terus Dua Garis Biru, triggernya di situ. Emang kan lumayan sedih ya. Terus nyambunglah ke keluarga. Oh. Nah, Si overthinking. sepanjang Iya. perjalanan, wah gue nangis tuh bener ya, gitu. Terus bapaknya sambil nengok kayak, kenapa ini kayak ada, Kayak gini kayak kayak ada desahan-desahan tidak wajar. kelilipan aspal Wika, Pak. Gila. Oke, berarti dari dua, gue udah 2, lu 1 ya. Iya. Terus yang ketiga, nangis di kantor. Enggak. Gue juga enggak, untungnya ya. Iya. Nangis di kantor juga susah banget ya nutupinnya. Susah. Hmm. Kantor Terus kecil gitu. yang keempat, nangis pas hujan. Jadi biar sekaligus menghapus air matamu. Tapi gue di dalam mobil. Ah, nggak aci itu. Nggak aci? Nggak aci. Nggak Ini masuk benar-benar tuh? hujannya kuyup. Oh enggak. Hmm. Enggak. Gue juga enggak. Tapi hujan gue di dalam kamar iya. Iya kan sama kayak gue Iya. dong. Iya kayak waktu yang nyokap gue meninggal hari H itu hujan lagi deres-deres. Oh ya? Wah parah sih. Itu ada Ajis juga tuh di samping gue tuh nemenin gue ke Kerawang kan rumah sakitnya di Kerawang. Ini kok hujan deres banget. Deresnya benar-benar kayak air cucian steam gitu loh J. Iya. Yang kena angin juga kayak kenapa nih. Ya kayak gitu tapi gue gak yang hujan terus nangis gitu enggak sih gak pernah. Tapi gue ini intermezzo ya bro. Iya, iya. Gue tuh cukup penasaran. Kalau cowok sama cowok, terus ada satu yang nangis, kalian tuh ngapain untuk menenangkan? Kalau cewek kan bisa physical touch kan. Oke. Cewek kan menenangkan dengan pelukan, Pukul dengan atau pupuk, apa, dengan iya. ngelus rambut. Iya. Kalau cowok sama cowok kan kayak 5 langkah mundur boleh. Enggak lah kan kita juga maksudnya berkembang ya sesuai umur juga ya. Kayaknya gue pernah juga kok ke teman-teman gue. Kayak Ajis tuh kayak pernah deh. Seingat gue pernah. Ya udah gue bilang ya udah nikmatin aja sedih lo. Keluarin aja semuanya. Gue nggak pakai nasihat-nasihat apapun, dengerin aja. Coba cari lagu yang bisa ngedukung nangis lo. Gitu. Berarti kalau cowok tuh lebih menemani aja Nemenin ya? aja. Oke. Nemenin aja. Cuma kalau puk-puk terus taruh pundak kan kayak takut. Kayak nanti. tiba-tiba kecup kening kan. Iya kan, itu kan di masa-masa dia lagi patah kan siapa tuh jadi berubah orientasi kita nggak tahu. loh. Jadi putar balik. Lagi fragile-fragile-nya kan itu. Kalau ada tulisannya mohon jangan dibanting. Udah 4 nih. Ya, Yang kelima, situasi nangis waktu lagi nyetir. kayaknya gue pernah. Iya pernah. Itu juga seru sih. Itu seru. Nangis sambil nyetir tuh seru menurut gue. Seru banget. Apalagi hidup lagu kan bro. Iya. Wah, Wah itu sound system terbaik tuh mobil tau. parah sih. Asli. Iya anjir kayak anjir. Kayak kita yang paling merasa tersakiti gitu ya. Abis itu kayak, ngapain nih barusan ya? Udahlah jangan kayak gini terus gitu. Lagu nangis favorit lo apa? Yang kayaknya gue lagi pengen nangis di hari ini. Ditemenin sama lagu ini. Itu udah jadi apa ya, kuncian lah. Waktu yang tepat untuk berpisah. Wow. Sheila on Seven. Iya Itu lagi. udah grande banget kan Benar. intronya, lagunya juga. Wah itulah terbaik tuh lagu itu tuh. Soundtrack buat nangis menarik sih. Bro. Soundtrack buat nangis gue itu. Bener. Apalagi? Dari 5, gue 3, lo 2 ya. Yang Iya, udah 2. pernah. Terus yang keenam, Mobil ya tadi. nangis waktu lagi ngaca. Kayak kenapa muka gue gini? Ya Tuhan kenapa muka gue gini? Baim juga ingin ganteng ya Allah. Enggak lah. Apa Enggak bro, alasannya? maksudnya bukan kecewa dengan apa yang terrefleksi ya. Iya. Ini lo nangis sambil ngaca tuh kayak somehow lo ada di situasi yang lo bahkan gak kenal siapa yang ada di kaca. Oh enggak sih. Ataupun belajar acting juga bisa katanya. Itu bisa. Atau lo saking kasihannya sama diri lo yang ada di kaca.
Enggak, gue tuh orang malas ngaca tau. Gue tuh malas lihat diri gue sendiri. Ngerti gak lo? Jadi paling lo ngaca lewat pantulan handphone ya? Iya ngaca kalau tusuk gigi sama cukur jenggot. Itu doang udah. Nggak pernah gue setiap hari ngaca gitu, enggak kayaknya. Lumayan menghindari kaca lah. Fobia kaca. Fobia kaca. Terus nangis sambil gue lupa, gue liat contekan gue Iya dulu ya. boleh lah. Ada nih contekan gue Slow nih. aja Tara. sih. Lagi lihat contekan aja lah. Nangis sambil pura-pura tidur. Karena situasinya nih, lo satu kamar misalnya ada orang lain di kamar itu. Either kakak lo karena mungkin satu kamar atau di kamar itu lagi ada orang lain. Jadi lo supaya nggak ketahuan, Iya. lo pura-pura tidur padahal lo nangis. Iya gue pernah. Habis diajar bapak gue. Karena bawa motor. Gue bilang ke tempat temen gue yang ini. Ah. Tapi nggak ada. Nah gue malah ke tempat temen gue yang satunya. Nah temen gue yang ini emang lagi pergi belum pulang. Pas pulang ke rumah gue. Lah bapak gue nanya lo kemana dong. Belum ada handphone, belum ada apa kan. Pulang gue dihajar. Gue gak ngerti kenapa alasannya. Kenapa gue dihajar. Gue nangis. Nangis terus kayak lagi mati lampu. Gue masuk kamar dong gue. Terus kayak Lang sini ngobrol. Oh, enggak mau tidur. Lalu abis ajar gue ngajak ngobrol. Lu ngarepin gue ngapain? Mau gue bicara baik-baik aja. Lu abis gampar gue 6 kali bolak-balik. Wah memang tragedi itu kalau dilihat dari jauh tuh komedi ya. Asli. Kayak, kamu nih bohong ya, pakpok. Anjing. Kayak kartun. Iya, sedangkan menurut gue ya. Kesalahan Dengan lo beban pada saat kesalahannya itu. tuh sebenarnya nggak berat-berat amat. Motor ya gue nggak tahu ya, menurut bapak gue mungkin berat kali ya, kalau kita lihat balik lagi ke sekarang enggak kali ya. Mungkin bapak lo pada saat itu khawatir Khawatir, banget loh. ya lumayan khawatir sih karena kondisi rumah tuh Pondok Gede lagi mati lampu total tuh. Gue nggak tahu deh lagi mati lampu serentak gitulah. Dan terus temen-temen gue pada nongkrong depan rumah. Kayak jadi mereka tahu bapak gue tuh kayak bapak nih gak suka dikebukin. Lihat dong bapaknya Gilang kayak King Kong. Ngomelin Gilang. Anjing. Jadi yang bikin lo nangis itu bukan tamparannya ya, tapi rasa malunya. Oh tapi tamparannya aja. Itu gue SMP masih sakit itu. Tapi itu terakhir kali bapak gue nampar gue sih. Buset kayak tebel banget nih. Kayak habis dibotok. Anjing. Sumpah nyet. Anjir. Wah. Kan bapak gue jarang banget ngomel kan. Sekali ngomel jadi King Kong anjing. Kalau nangis pura-pura tidur gue belum pernah. Iya. Jadi skor kita seimbang nih sekarang. Oh, seimbang udah? Seimbang nih 4 Oke, sama oke, nih. oke. Terus selanjutnya nangis sambil berdoa. I do. Me too. I do. Kadang-kadang malah gak ada niatan nangis sebelumnya ya Mlo. Iya. Terus pas doa kayak ya. Malu, gue tuh malu. Lebih ke malu sih gue. Malunya karena? Dengan apa yang udah pernah gue lakuin. Dosa-dosa Iya kadang-kadang tuh suka gue. ke flashback sendiri ya. Iya, pergumulan-pergumulan gue. Ya kayak gitu sih. Maksudnya kayak. Ya tapi akhirnya nyampe juga ke titik itu seneng gue. Somehow gue merasa salah satu perubahan dan perkembangan lo adalah lo sekarang lebih dekat sama Tuhan ya Mblo. Iya, Puji Tuhan. Iya puji Tuhan, tapi ya fluktuatif juga ya kadang-kadang ya. Maksudnya, oh bener kata orang iman nih fluktuatif ya, naik turun. Berusaha untuk terus memperbaiki terus sih, maksudnya mencoba deket terus lah. Mencoba terus mengadu walaupun mengeluh ya. Betul. Tapi ya udahlah, ini bentuk komitmen gue lah sama Tuhan juga lah. Gue pun sih kadang-kadang karena kita kan ya manusia nggak ada puasnya ya. Iya, Kadang-kadang tuh datang hanya di saat butuh aja. Iya. Kalau nggak butuh ya nggak doa. Asli itu Itulah kayak kadang-kadang. gitu-gitunya sih. Tapi ya ternyata Tuhan kita juga pasti terus menerima kok. Iya kan. Gak ada syarat, tanpa syarat lah dia. Tanpa syarat gue setuju. Iyalah Gue kitanya setuju. aja yang kadang-kadang ngehe. Anjir. Bener. Iya. Kadang-kadang nyalahin dia. Padahal Iya. ya itu lo yang buat kali kesalahannya. Iya. Goblok emang. Oke. Ya. Kalau doa juga kita sama, 5 sama nih. Terus yang terakhir
situasinya adalah nangis sampai ketiduran. Oh iya, pernah dong. juga Pernah dong. pernah. Itu tidur paling enak. Paling gak enak lah. Bukannya Bangun paginya lu bengep banget. oh iya kayak bengep doang, tapi sebenarnya tidur lelap. Tapi lu bangun tuh, wah kenapa di mata gue Asli ya. gak bisa Asli, weh, kebuka. mabok banget nih semalam. Wah ternyata yang belum. Tapi lo ngerasa semakin dewasa, makin susah nangis atau makin lebih gampang nangis? Susah juga sih. Hmm, Susah juga sih. gue juga sih. Iya, maksudnya ya kita ada di momen-momen waktu apalagi kehilangan lo bokap, gue nyokap. Mhm. Itu kan pasti momen fragile juga kan. Ya. Tapi abis itu kan kita move on, abis itu udah. Ya sebenarnya kan gue juga menerima tuh kalau jangan sampai deh gue nangis, sedih. Karena itu katanya apa ya, ada istilah neraka itu adalah ketika kita yang udah ada di alam lain nggak bisa nolong anggota keluarganya yang ada di dunia. Iya. Itu penderitaan juga. Gue mikirnya sampai kayak gitu tuh, Je. Iya. Sampai gue nggak boleh sedih nih karena nyokap gue udah bisa ngeliat gue di mana-mana. Karena waktu orang ditinggal, untuk kita yang udah merasakan ya Mblo, at least gue yang merasakan dari pengalaman gue, kalau orang-orang kan bilang pada saat itu kan, tapi kalau gue afternya coy, Afternya. lama banget Mblo. Iya, itu kan on off. Iya. Iya kan? Bokap gue tuh tahun ini tahun lalu 10 tahun. Oh, tahun lalu 10 Udah tahun ya? 10 tahun Blo. Ya ampun. 10 tahun udah Bahagia gak di sana ada. ya, Om? Iya. Om Amin Willy. ya. Om Willy. Bukan itu ibu gue. Oh, itu Tante Lutwili ya? Betul. Bapak lo Om siapa? Om Johnson. Jansen. Om Jansen, oke. Jadi waktu peringatan 10 tahun lalu tuh gue agak ada momen gue sedih banget karena gue hampir lupa suaranya. Ah, shit. Lu gak punya videonya? Ada. Itu pun kan bokap gue ngomongnya dikit gitu belum waktu di surprisein ulang tahun kayak cuma makasih gitu kayak ngomongnya dikit, ya? gitu. Gue masih banyak banget filenya, Ji. Itu maksudnya ya. Itulah yang privilege kayaknya juga tuh. benar. Kayaknya juga ini pesan buat Pipers yang ya namanya kita kehilangan itu kan pasti ya mutlak ya. ya. Jadi mumpung masih ada memori itu diperbanyak. Betul. Kayak buat video, Iya. buat foto, banyakin lah memori. Itu yang gue juga sesali tuh waktu bokap gue nggak ada. Kayak gue lihat foto-foto gue jarang banget belum ada Iya. foto bareng. Terus suaranya gue hampir lupa. Gue kayak gue hampir lupa suara ayahku sendiri. Kayak gue lumayan tuh tahun lalu. Sama kayak Aci juga, Aci Resti ceritanya sama gue kayak gitu. Hampir lupa suaranya, tapi Iya. ya kayaknya ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Itu kan cuma buat kita nginget-nginget, yang penting dianya kan Mudah-mudahan dia sudah Udah. berbahagia ya. rest in peace. di Amin sana banget kan. itu harapan terbesar Iyalah, gue. pasti. Dan gue tuh sebenarnya agak lumayan mempertanyakan. Jadi kan ada orang ya namanya manusia kan ingin menghibur ya belum. Yang menghibur di saat kita kehilangan. Iya. Mereka selalu bilang ntar ketemu lagi. Iya, Itu tuh misteri buat gue. itu misteri. Ntar ketemu lagi, are you sure? Iya. Kayak ya mungkin kita ketemu lagi tapi apakah kita saling mengingat? Jadi momen itu tuh menurut gue agak kayak aduh bisa beneran gak ya ketemu lagi? Ya sebenarnya nanti tiba-tiba misalkan ya, ada juga kemungkinan ketika kita nyampe di sana kita tuh udah nggak mikirin apa-apa juga. Iya betul. Iya kan? Itu kan kayaknya akan seperti itu sih. Mungkin ya. Dan gue berharap Jangan waktu dekat dulu lah, masih belum banyak lagi yang pengen gue capai Tuhan. Dan gue berharap kalaupun nanti waktunya udah tiba ya Mblo. Dan ayah gue misalnya bereinkarnasi gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan kehidupannya jauh lebih baik lah. Iya benar, amin lah. Amin, Semuanya amin, kan amin. harapannya kayak gitu. Gitu pun juga dengan ibu lo ya. Yoi. Bisnis, ngomongin Bisnis. 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 Jadi bisnis ini yang sekarang lo sedang geluti rumah makan. Rumah makan. Tolong ceritain dong asal usul nama restoran lo. Asal usulnya dari bercandaan saja. Kalian tahu penyanyi Faris RM? Nah, aku balik RM-nya ke depan jadi RM Faris. Semudah itu dan sebercanda itu. Jadi Faris itu nggak ada hubungan dengan keluarganya. Nggak ada. Nggak ada teman-teman kita singkatan yang nama Faris. apapun. Nggak ada. Kalau mau disingkat bisa Fastilarid.
Bisa. Akhirnya Pasti Laris itu muncul kemudian kan? Akhirnya muncul kemudian, tapi ya sebenarnya pertamanya itu plesetan nama dari Faris RM. Kocak RM banget Faris. lah. Susah banget Cuk nyari nama tuh. Ih, tapi nama-nama tuh filosofis tuh susah banget. asli kayak apa ya yang mengena? Iya. Tapi sama itu nyantel lah. Iya, dan ya ini kita banget yang nama Benar bercanda. lu dan Popo. Iya, bener. Kayak nggak bisa serius. Pertanyaanku selanjutnya, apakah nama itu tercipta di saat kesadaranmu sedang Oh iya pasti, aku sekarang sudah lebih banyak sadarnya. Karena kesadaranku hingga bisa membuat aku mabuk. Iyalah, dalam keadaan normal itu tuh dapatnya Popo sama Ajeng lagi di rumah istrinya, partner gue juga. Gue itu lagi di luar kota, ada kerjaan luar kota, syuting. Terus kayaknya mereka tuh lagi diskusi di rumah sambil dengerin Faris RM. Oh. Iya pas banget lagi dengerin Faris RM terus ngeliat Gila. apa nggak kita balik aja namanya jadi RM Faris langsung. Weh namanya RM Faris aja lah lucu kocak gas. Simple itu Deal. Deal. Gila. Deal. Karena ada beberapa nama kayak karena kita bertiga kan orang biasa dengarnya Sri Rezeki ini jadi Tri Rezeki atau apa dulu Sempat ada opsi itu ya. Popo pengen ada namanya ada kata Suri, tapi Suri kan bias tuh. Bisa mati. Bisa apa banyak lah maknanya. Akhirnya dikasih jalannya itu tuh. Dan emang udah jodoh sih. Iya. Rezeki ya kalian. Asli. Terus selain RM Faris, ada juga spinning berdua. Ya. Sama berkaraoke yang belum. Berkaraoke. Spinning berdua sama berkaraoke barengan sama Adit. Adit Insom juga di berkaraoke ya. Ini kita bikin alter ego yang lain aja lah. Karena kalau spinning berdua biasanya lagunya full Indonesia. Oh. Iya, kita full Indonesia. Somehow tren karaoke ini cukup panjang ya. Oh panjang kan? Lu Iya. ingat gak dari kapan? Udah dari sebelum pandemi jauh. gua udah Bener mulai. lagi. Iya. Dan jadi sebelum pandemi kan udah ada tuh. Terus kepotong pandemi, Iya. meledaknya lagi kan setelah pandemi kan. Terus sampai sekarang ya belum? Iya, masih dan maksudnya jadi apa ya? Kan akhirnya dari mereka kalau karaoke itu kan biasa di KTV atau di lounge atau di ya Kafe-kafe. kafe-kafe. Ini sekarang masuk ke bar, ke panggung besar. Bener. Karena emang budaya nyanyinya Indonesia kan budaya nyanyi juga. Kayak gitu. Jadi wah tren ini masih akan panjang karena jadi alternatif baru kan. Kalian kan menyediakan jasa. Ya. Memberikan, ya udah kalian mau di acara apapun kita gas. Gas. Acara terabsurd yang pernah kalian datangi apa? Acara terabsurd apa ya gue anjrit kalau kayak gini lupa banget nih anjir. Kalau ulang tahun Gini, kan udah biasa kan. Gathering BOD Ah, gue lupa BUMN deh kalau nggak salah di Langham. wow. Playlistnya dong. Playlistnya campur Indo sama luar. Untuk ngangkatnya yang susah. Bapak-bapak BOD. Kenapa sih lu pada bos-bos? Susah banget sih kalau kayak gitu. Lepasin aja. Kayak wibawanya dicopot aja dulu gitu loh. Setelah berapa album tuh baru mereka berdiri. Bahkan enggak. Oh ya? Tapi naluri gue langsung nyamper. Gue mah nodong aja, bodo amat. Gue nodongin aja pak. Udah mulai kelihatan ngangguk-ngangguk aja, gue datengin. Maksudnya paling Karena nggak mungkin dia ngerti lagunya. mereka ada yang harus dijaga kali Blo. Ya itu, jadi maksud gue kayak, kan. Iya. Kesel gue kalau main kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya tapi akhirnya kita ngerasa kalau diundang ke acara kantor yang ada BOD-nya, bos-bosannya. Fokus kita tetap ke karyawannya. Iya Kita benar. gak peduli mereka. Walaupun mereka duduk paling depan memang. Tapi ntar pasti ayo dong ke depan. Biarin aja mereka ketutupan sama karyawan ya. Karena somehow yang memang paling butuh kayaknya karyawan-karyawan ya. Iya, yang butuh pelepasan karyawannya kan. Bosnya mah ya udah mikirin duitnya aja lah. Paling yang absurd sih kayak gitu. Tapi dulu juga pas awal-awal tuh pernah kan kita kayak reguleran di satu bar. Setiap hari Rabu atau Kamis gitu kan. Cuman satu meja. Cuman 2 orang satu malam tuh bisa cuman 2 orang, 3 orang. Itu kan kayak Aduh. siapa yang ingin kita hibur? Oh ternyata ada anak-anak waiters, operator, sama barista, bartender.
gas lah mereka aja, udah kita seneng-seneng. Untungnya tuh gua tuh nggak gampang apa ya, nggak gampang apa namanya deh, down atau mood break gitu ya. Pas lagi kerja kayak gitu, gua tuh Penting ya banget di tuh. pekerjaan itu mood break kalau ada orang mabok kebut DJ gua, yang ganggu banget. Ya. Itu wow, itu gue juga kayak anjing, kok gue nggak bisa kompromi sama yang ini ya. Gue ngerasa gitu tuh. Satu-satunya itu. Satu-satunya itu. Kayak ini beberapa kali sih kejadian. Udah mabok nih misalkan, ya cewek atau cowok gitu. Set, Mas minta lagu ini. Deng, airnya tumpah kayak gue mundur, operator gue aja yang main. Udah, males gue. Nggak bisa nih. Maksudnya dari tempatnya juga nggak bisa ngejagain kita. Terus juga ya udah jadi kejadian. Itu kan elektronik semua. Dibelinya pakai Aku beli keringat. pakai suara seraku loh. Iya loh, kita suara sampai habis, badan sampai habis. Ini gue juga curiga lu juga abis karaoke ya tadi malam. Kemarin Ini suara lu juga masih pemulihan nih. asli gue tuh kayak kemarin itu Synchronize belum? sinkro. Oh. Sinkro. Enggak, gue tapi karaoke di Bandung. Jadi gue Jumat sinkro. Gue tuh Jumat buka booth di Art Jakarta. Terus gue syuting sama Pak Wendy. Terus gue datang ke acara Kin di Pacific Place. Gue kesinkronize lagi. Gila. Besoknya berangkat ke Bandung pagi, mainnya malam langsung pulang. Berangkat lagi Artjak, moderator selama 1 hari. Sama jaga warung, habis itu gue sinkronize lagi. Gila. Badan lu udah kayak punten bos. Tapi sama gue suka lagi. Iya somehow. Yang padat-padat gitu tuh gue suka banget. Apalagi kalau lo suka sama acaranya kan. Iya. Jadi gak berasa. Cuma ya badan lo aja Oh, tiba-tiba. hipertensi aku sekarang. Anjing, tensi gue tinggi mulu. Bangsat. Gue kesel banget dah. Kayaknya makanya kayak karaoke tuh kayak enak ya lu gitu doang. Gila ente. Orang nyodorin minuman kalau nggak kita terima kan nggak enak. Alkohol yang menumpuk, menyumbat peredaran darah saya. Jadilah hipertensi. Anjir. Gue pengen nanya ini nih Blo. Mungkin ada Pipers yang lagi nonton Ya, kita. Yang mungkin baru mau nyoba. Kayak dia ngerasa dia tuh punya something, gue tuh funny kok. Gue di tongkrongan nyala nih gue. Tapi gue pengen nyoba untuk ke jenjang yang lebih luas. Oke. Apa mispersepsi atau mungkin lo bisa kasih tips realistis lah. Apa yang harus mereka siapkan? Kalau lo pengen berkomedi dan itu mau jadi jenjang karir lo, salah satunya gabung aja di komunitas stand up Indo. Stand up Indo tuh ada di misalkan kayak stand up Bekasi, stand up Jakarta Timur. Udah banyak ya sekarang. Udah banyak banget di situ, banyak banget dan mereka pasti mau ngebantuin lo. Jangan sungkan untuk berkenalan, networking, karena gue pun jadi kayak gini nggak mungkin tanpa networking. Nggak cuman keberuntungan doang. Gue tuh nongkrong banget di mana-mana. Oke, sorry Blo, gue potong. Apa kalimat pembuka yang menurut lo bisa diterima di semua kalangan? Jadi kan kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam komunitas baru atau tempat baru, kan lo merasa terasing kan? Lo sendiri, orang-orang udah bergrup. Apa kalimat pembuka yang kayaknya bisa nyambung dan bisa diterima dengan baik dimanapun gitu? Iya kan lo kenalin aja bang. Misalkan pasti di situ tuh ada salah satu orang yang udah dikenalnya lah. At least ya. At least lah di satu tongkrongan itulah. Sosok lah, ada sosoknya lah. Langsung aja, gue tuh pengen deh bang belajar. Pengen tahu ini deh. Dari ketertarikan lo aja dulu apa yang jadi pertanyaan lo di situ. Dengan sopan ya. Dengan sopan, yang penting lo tau lah menempatkan dirinya di mana lah. Lo kalau jadi anak baru ya lo tuh ya udah jadi pendengar aja dulu. Gue setuju. Jadi pendengar dulu. Udah nongkrong agak lama, kalau lo ditanya baru lo ngomong. Baru lo ngomong atau lo ngasih suggestion. Yeah. Itu kan buat ngatur kadar sotoy kita kan. Ya, jadi ya untuk kesotoyan kita tuh dijaga juga tuh di tongkrongan. Jangan awal-awal udah so asik ya. Jangan juga kecuali kalau udah asik nih. Temen yang satu cerita tentang kegoblokannya, yang satu cerita tunggu aja dulu, ntar lu juga dapet giliran. Jangan yang kayak, gue deh yang langsung motong gitu kan, karena over excited kan juga bisa kayak gitu kan. Yang penting
menempatkan diri lo aja sih. Penempatan diri itu penting banget sih di tongkrongan. Oke. Karena gue kan juga social butterfly juga. As. Nongkrong di mana-mana. Kalau zaman sekarang social butterfly ya. Kalau zaman dulu mah istilahnya Sansino, sana sini nongkrong. Dulu tahu nggak tempat nongkrong favoritnya di mana? Di mana sih? Di samping rel kereta. Lo sama teman-teman lo literally duduk di rel. Gue pernah ngajak Gendy juga lagi ke situ. Lo makan mie. Iya. Itu kocak. Oke, itu satu. Iya. Terus yang Pirelli kedua. bro, pinggir rel liar. Terus yang kedua apa, Mbol? Tips. Yang kedua kalau memang lo stand up comedy kan memang agak sedikit beda dengan komedi-komedi sketsa yang gue lakuin. Tapi sebenarnya sama aja tuh bahan-bahannya. Harus belajar timing dan momentumnya tuh mungkin bisa dipelajari di stand up comedy. Kalau memang lo masih sungkan, ya lo bikin konten aja. Banyak banget konten sketsa komedi. Iya sih. Dan banyak juga contoh yang bisa lo lihat yang orang yang dari mungkin non komika atau non komedian yang sukses juga di jalur itu. Itu mungkin sih salah satu corongnya. Kadang-kadang kan ada tipe orang yang sangat introvert kan Iya, bro, untuk iya. kayak takut deh, kayaknya ragu deh untuk masuk ke komunitas, Iya. terus harus menyapa orang, Iya. harus mingle, Iya, iya. itu mungkin ada ketakutan Ada, tersendiri. ada. Jadi mungkin bisa coba aja dulu Bisa buat coba buat dulu sendiri aja, ya. iya. Banyak jalan lah. Kayak manifesting aja di kepikiran. Sama mau nyoba ya. Mau nyoba. Ya. Asli jangan banyak takutnya deh. Gue juga kan nggak bohong ya, gue juga banyak takutnya juga. Iya, gue pun. Masih sampai sekarang pun juga. Cuman kayak ternyata kadang-kadang yang kita takutin juga nggak semenakutkan Iya itu. benar. Iya kan? Ya, menghela napas lah, tua banget. Pertanyaan terakhir. Apa nih? Gilang Gomblo. Siap. Kalau lo bisa ketemu sama diri lo 5 tahun yang lalu, Iya. kira-kira apa yang pengen lo bilang ke dia? Jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Gomblo makasih ya. Iya, Je, sama-sama ya. Udah jadi tamuku di Pip Kangen banget sama lo. Talk. Pipers, thank you juga ya. Semoga berguna dan bermanfaat. Kalau yang kurang-kurang dibuang aja yang jelek-jelek ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye for now. Talk soon ya.